Pada tahun ke-10 dari kenabiannya, setelah wafatnya dua pelindung terbesar beliau, istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masa yang amat berat dalam perjalanan dakwah. Tekanan dari kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Dalam kesedihan yang mendalam, Nabi Sallallahu memutuskan untuk keluar dari Makkah, mengarahkan langkahnya ke kota Taif, sekitar 90 km ke arah tenggara. Beliau membawa harapan bahwa penduduk Taif, khususnya para pemimpin suku Tsaif yang berpengaruh, akan bersedia menerima ajaran Tauhid dan membantunya dalam menyebarkan risalah Islam. Bersama dengan Zaid bin Haritsah, putra angkatnya yang setia, Nabi Sallallahu menempuh perjalanan panjang dengan niat mulia, mencari tempat yang bisa menjadi titik baru perkembangan Islam. Namun, sambutan yang mereka terima di Taif jauh dari yang diharapkan. Ketika Nabi Sallallahu menyampaikan risalah Islam kepada 3 pemuka suku Tsaqif, mereka tidak hanya menolak secara halus, melainkan mencemooh dan mempermalukannya. Mereka menyuruh anak-anak dan para budak untuk mengejek, mengolok-olok, dan melempari beliau dengan batu saat beliau meninggalkan kota. Tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Darah mengalir dari kaki hingga membasahi sandal beliau. Zaid bin Haritsah berusaha melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tubuhnya sendiri hingga ia pun turut terluka. Mereka berdua akhirnya melarikan diri dalam keadaan terluka dan kelelahan hingga berhenti di sebuah kebun anggur milik 2 orang Quraisy, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di tempat teduh itu, di bawah pohon anggur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan napas terengah dan hati yang remuk. Dalam diam beliau menengadahkan tangan ke langit dan melantunkan doa yang penuh kelembutan dan penyerahan diri kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu tentang lemahnya kekuatanku, sedikitnya kemampuanku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Jika engkau tidak murka padaku, aku tidak peduli. Tetapi keselamatan darimu lebih aku harapkan. Doa tersebut menggambarkan ketulusan luar biasa. Meskipun mengalami hinaan dan penganiayaan fisik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun mengutuk atau menginginkan keburukan atas orang-orang Taif. Sebaliknya, beliau masih berharap kebaikan bagi mereka dan generasi setelah mereka. Saat itulah Allah mengutus malaikat Jibril yang datang bersama malaikat penjaga gunung. Jibril berkata bahwa Allah mengizinkan 2 gunung besar yang mengapit kota Taif ditimpakan kepada mereka jika Rasulullah menginginkannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang penuh kasih menolak tawaran itu. Beliau berkata, "Jangan. Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Sungguh luar biasa. Di saat manusia biasa mungkin akan diliputi oleh kemarahan dan dendam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menanggapi kekerasan dengan doa, dengan pengharapan, dan dengan cinta. Di kebun itu pula, seorang budak Kristen bernama Adas yang disuruh oleh majikannya untuk membawa anggur, melihat luka-luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillah sebelum makan, Adas tertegun, karena itu bukanlah kebiasaan orang Arab pada masa itu. Percakapan singkat mereka membuat Adas tersentuh. Ia pun mencium kepala dan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan keimanannya. Maka dari tempat terendah dalam perjalanan dakwah di tengah luka dan penderitaan bermunculan cahaya hidayah. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif menjadi pelajaran besar bagi umat Islam hingga hari ini. Bahwa dalam berdakwah kita harus sabar. Bahwa dalam menghadapi cobaan kita harus kuat. Bahwa dalam menghadapi kebencian kita harus menjawab dengan kasih. Kisah ini juga menunjukkan bahwa kemenangan dalam dakwah tidak selalu datang dalam bentuk jumlah pengikut atau pengaruh politik. Kadang, kemenangan terbesar adalah ketika kita berhasil menahan marah, tetap tenang dalam kesedihan, dan mempercayai sepenuhnya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Sekian waktu kemudian, kota Taif memang tidak langsung menerima Islam, tapi bertahun-tahun setelahnya, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Suku Tsaqif akhirnya masuk Islam dengan tulus. Generasi yang sebelumnya menghina beliau berubah menjadi pembela risalah Islam. Kisah Taif
bukan hanya tentang luka dan darah, tapi tentang kemuliaan hati seorang utusan Allah. Seorang manusia yang meski disakiti, tetap memilih untuk mengampuni. Yang meski ditolak, tetap memilih untuk berharap.